sudah muncul ya Pak? Oke, mungkin dari teman-teman kelompok 1 kelas IK 2D bisa Cik cik cik. Dari kelas 2D ya, Mas? ya, Iya, Pak, Pak. kelompok 1 IK 2D Pak. Oke, silakan lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Mas Feriza, Mas Bintang, saya Sultan, dan Mbak Salsabila akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aplikasi yang akan kita buat yang akan dijelaskan oleh Mas Feriza. Cek. Masuk tidak suara saya, Pak? Yes. Masuk ya? Problem solving yaitu lupa mungkin bagi beberapa orang merupakan suatu hal yang sangat manusiawi untuk terjadi. Maka dari itu kami membuat aplikasi ini untuk membantu merencanakan serta mengingat hal yang ingin dilakukan seseorang secara berkala. Selanjutnya, segmentasi user. User yang aplikasi ini ingin kami tujukan pada user yaitu pelajar, mahasiswa, dan para pekerja. Nah, aplikasi yang ingin kami buat yaitu aplikasi to-do list yang kami beri nama Good Work. Aplikasi ini akan membantu user untuk merencanakan sesuatu hal yang akan dilakukan pada hari ini atau besok, serta membantu mengingatkan serta memilih hal apa saja yang akan dilakukan dan telah selesai dilakukan. Nah, terus fitur dari yang ingin kami hadirkan di aplikasi Good Work ini juga berupa notifikasi pengingat, semisal user itu hari ini, hari Kamis, dia ingin melakukan apa, nanti mungkin 30 menit sebelum hal yang ingin dia lakukan itu akan ada notifikasi lewat notif Android handphone masing-masing dan juga notif WhatsApp atau Telegram menggunakan bot seperti itu. Oke, mungkin itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai aplikasi to-do list yang kami beri nama Good Work. Jika ada teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan. Halo? Silahkan teman-teman jika ada pertanyaan atau pendapat mengenai aplikasi kami, dipersilahkan. Cek masuk gak suaraku? Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari perkenalkan dulu, saya Bagas dari kelas IK 2D. Mau tanya Mas Bintang, buat aplikasi ini kan pasti banyak sih aplikasi selain punya kelompok Bintang yang seperti itu tulis kayak gitu kan. Nah, kelebihan yang beda dari yang aplikasi lainnya tuh apa ya? Biar orang atau pengguna tuh tertarik gitu loh. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Bagas. Kalau dari apa yang mau kita tonjolkan di aplikasi ini, yang pertama mungkin dari desainnya. Desainnya itu nanti yang kita ingin rencanakan sih, jadi kan segmentasi usernya itu kan untuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Jadi nanti tuh akan ada opsi tema dari aplikasinya gitu, tema desainnya. Jadi kayak misalkan mungkin kalau untuk pelajar, mahasiswa mungkin lebih suka yang colorful, mungkin lebih suka yang emang ciamik warnanya. Nah mungkin kalau yang pekerja pengen yang lebih serius, pengen yang lebih fokus warnanya gitu. Jadi mungkin dari desain itu yang pertama. Terus yang kedua yang tadi udah saya jelasin itu fitur notifikasi. Jadi bukan hanya notifikasi lewat aplikasi notifikasi lewat Android atau notifikasi handphone biasa, tapi juga bisa di notif menggunakan chat
gitu. Chatnya bisa lewat Telegram atau WhatsApp, menyesuaikan bot yang nanti akan digunakan. Seperti itu. Gimana dari Mas Bagas? Apakah menjawab? Terima kasih Mas Bintang udah bisa menjawab. Oke, sama-sama Bagas. Ya, mungkin dari teman-teman silakan ada yang ingin bertanya kembali. Ada lagi? Kalau nggak ada, coba balik ke slide atasnya, Mas. Gimana Pak? Slide atasnya coba. Terus, nah itu segmentasi user. Target pelajar mahasiswa dan bekerja umur berapa sampai umur berapa, Mas? SD juga bekerja loh. SD juga pelajar. Oh, untuk umur ini Pak, apa namanya, belum kami tentukan sih Pak. Ditentukan ya, ditentukan dari sekarang. Kemudian Baik. demografinya daerah mana dulu untuk awal-awal. Misalkan untuk awal daerah Tembalang dulu kayak gitu kan. Ya teman-teman mahasiswa dulu biar bisa pakai aplikasinya kayak gitu. Gitu ya Mas ya. Baik Pak. Oke, tambahannya itu sih. Mungkin dari teman-teman yang lain kalau ada tambahan. Kalau nggak ada berarti cukup Mas Bintang dan teman-teman kelompok 1 IKA 2D ya. Baik Pak, saya tutup. Terima kasih untuk teman-teman atas sarannya dan Pak Pandu atas sarannya juga. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan yang lain. Halo, yang lain silakan. Halo, ada diem lah. Permisi Pak Pandu, ini izin untuk searching ya Pak. Oke. Kelompok berapa Mas? Kelompok 5 kelas IKA 2D Pak. Oke, siap. Sudah terlihat lihat apa bagaimana Pak? Sudah. Ya sudah. Oke. Silakan Mas Alvin. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 di sini kami akan menjelaskan ide aplikasi kami. Jadi yang pertama ini ide aplikasi kami ini adalah membuat aplikasi augmented reality dan karena kami bingung saking banyaknya ide, jadi kami memutuskan untuk membuat dua aplikasi namun sama-sama augmented reality. Nah, yang pertama ini aplikasi pengenalan bagian komputer. Next. Guys, next. Udah? Belum kelihatan ya? Belum. Coba sebentar ya.
Nah, buat permasalahannya sendiri itu kan banyak orang sudah tahu bagian komputer juga fungsinya. Nah, tapi masih juga ada beberapa orang yang masih awam tentang bagian-bagian komputer juga fungsinya. Nah, beberapa orang itu masih awam karena mungkin terkendala situasi atau mungkin yang lainnya. Nah, buat next. Nah, buat segmentasi atau target usernya itu tidak terbatas karena semua orang juga bisa mempelajari bagian-bagian komputer dan fungsinya. Tapi mungkin secara spesifik ini bisa untuk mahasiswa jurusan informatika. Kemudian untuk ide next. Nah, karena permasalahan tersebut kami membuat aplikasi augmented reality berupa bagian-bagian komputer. Jadi nanti ada objek dan keterangannya yang berguna untuk memperkenalkan bagian-bagian komputer serta fungsinya ke orang yang masih awam tentang bagian-bagian komputer dan fungsinya. Bisa dilanjut, Mas Lutfi. Baik, terima kasih Mas Alvin. Untuk selanjutnya, ide project yang kami rencanakan juga itu mengenai aplikasi pengenalan alat musik daerah. Nah, ini juga termasuk metode menggunakan augmented reality juga. Jadi untuk permasalahannya, jadi pastinya di era globalisasi ini pastinya kan kita sebagai mahasiswa banyak mendapatkan informasi ya mengenai berita mungkin olahraga dan sebagainya, terutama budaya. Nah, saking banyaknya budaya masuk ke kita itu kan pastinya perlu adanya sortir apa yang perlu diambil dan juga yang tidak. Nah, terutama dengan alat musik atau budaya dari luar. Nah, hal itu kan punya ada efek negatifnya nih buat kita sendiri, untuk khususnya pemuda, buat melestariin budaya kita sendiri. Nah, jadi kita tuh cenderung enggan untuk memahami budaya sendiri dan juga lebih tertarik dengan budaya yang masuk dari luar kayak gitu. Nah, karena itu untuk lebih paham lagi dan juga melestarikan budaya kita sendiri, kami menyediakan media aplikasi yang bisa menjelaskan hal tersebut dengan lebih jelas seperti itu. Untuk segmen atau target user yang kami tentukan untuk penggunaan aplikasi ini sama seperti yang sebelumnya, itu tidak terbatas. Jadi semua orang bisa ingin bisa menggunakan aplikasi ini, terutama ini dikhususkan bagi orang-orang yang ingin lebih paham mengenai apa sih alat musik yang ada di Indonesia ini. Nah, terutama bagi pemuda-pemudi ya, mahasiswa kita kayak gitu. Terus untuk idenya, jadi berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan ya, kami juga memiliki ide untuk mengaplikasikan alat musik yang ada di Indonesia dengan 3D model dengan penerapan augmented reality. Nah, dan dengan metode ini kami harap bagi para user juga lebih jelas dan paham, mengerti juga dengan adanya objek 3D yang dibuat dan juga keterangan-keterangan yang lengkap seperti itu. Untuk penjelasan mengenai ide project dari kami cukup sekian. Apabila ada pertanyaan atau saran, dipersilahkan. Oke, Mas Bagas, ini saya dulu ya. Ini mau fokus ke pengenalan komputer atau pengenalan alat musik? Nah, begini Pak, kemarin kami lagi diskusikan, jadi ide-idenya masuk. Nah, terus kami belum menentukan mau yang ini atau yang jadi, masih didiskusikan Pak. Oh iya, ditentukan dulu. Iya Pak. Dulu. Baik Pak, baik. Mau yang mana jadinya? Untuk yang diutamakan dulu tuh Pak, yang bagian itu Pak, bagian komputer. Tapi yang diutamakan yang komputer dulu Pak, seperti itu. Ya udah, oke. Slide yang komputer mana coba? Baik. Sebentar. Selesai presentasi jangan di close ya. Oh iya, baik. Baik. Oke, atas coba slide atas sendiri ada nggak? Nah, ini slide kedua Mas. Ini Pak. Ini jujur slide-mu bosenin Mas.
karena terlalu banyak teks. Iya. Coba dilihat di atas sendiri itu ada tulisan judul dokumenmu sama tulisan PowerPoint mas. Ya itu masih belum saya ubah Pak. Nah ini kan namanya PowerPoint mas, poin mas, bukan power paragraph. Iya. Jadi ini bosenin karena terlalu banyak teks yang harus dibaca. Fungsinya slide PowerPoint itu kan kamu nulis poin-poinnya 1, 2, 3, 4 baru kamu jelasin gitu loh. Enggak terus kamu baca, ini sama aja kamu baca loh mas. Nah kalau kamu mempresentasikan apa yang kamu baca terus ngapain kamu presentasi gitu, ya mending di share aja PowerPoint-nya terus lu baca sendiri gitu kan sama aja, bener nggak? Benar Pak. Tapi kenapa? Mohon maaf memotong. Tadi maksud dari kami memberikan teks seperti ini. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang mungkin ingin membaca dulu. Jadi setelah membaca ini kan kami juga menjelaskan lebih detail sedikit Pak seperti itu Pak. Jadi nggak semuanya ditampilkan di sini, tapi ada lebih penjelasannya nanti Pak seperti itu. Nah paragraf pertama itu intinya apa Mas? Intinya bahwa untuk sekarang ini masih ada orang-orang yang kurang paham atau sulit untuk memahami hanya dengan menggunakan website saja Pak mengenai bagian komputer. Nah itu ditulis saja permasalahan poin 1, banyak orang yang belum paham mengenai komputer. Cukup gitu loh, mudah ya. Mbak. Nah jadi nggak perlu sepanjang itu tuh nggak ada fungsinya soalnya sepanjang itu. Di zaman sekarang ini bla 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 itu kan ya basa-basi gitu loh. Langsung ke poin intinya aja. Terus paragraf kedua intinya apa? Intinya dari permasalahan tadi yang kurang pahamnya dari orang-orang itu, kita menyediakan aplikasi buat memudahkan permasalahan tersebut Pak. Intinya apa? Satu kalimat. Intinya dari permasalahan itu kami menyediakan media untuk memudahkan permasalahan tersebut seperti itu. Dipersingkat lagi, intinya apa? Mungkin terlalu panjang ya. Ya dari Asafin gimana? Mungkin kalimatnya kami menyediakan media yang bisa membuka wawasan tentang komputer Pak. Nah itu intinya itu Mas. Jadi ngapain sepanjang itu? Ini coba teman-teman yang lain slide-nya dicek lagi. Kalau masih ada teks paragraf panjang-panjang langsung diedit sekarang, nggak perlu nunggu nanti gitu. Terus next slide coba. Intinya kan itu nggak perlu banyak. Nah ini segmen aplikasi tidak terbatas. Nggak mungkin aplikasi itu segmennya tak terbatas Mas. Nggak mungkin. Nggak ada aplikasi yang segmennya nggak terbatas. Apa coba sebutin aplikasi yang segmennya nggak terbatas? Ada nggak? Ada nggak Mas aplikasi yang segmennya nggak terbatas? Nggak ada Pak. Nah iya. Jadi ini segmennya seperti apa? Untuk kalangan siapa? Detailnya. Kalangan mahasiswa Pak, terutama yang jurusan informatika. Oke. Ini lucu sih Mas. Kalangan mahasiswa jurusan informatika. Apakah mahasiswa jurusan informatika itu ada yang nggak mudeng tentang komputer? Mungkin buat media pembelajaran Pak. Kan mahasiswa informatika juga ada yang basicnya nggak dari informatika. Nah mungkin kan, berarti kan belum ada data yang valid Mas. Coba lihat, cek ini dari 48 mahasiswa, ada nggak yang belum pernah lihat komputer sama sekali? Mohon maaf Pak, izin memotong. Mungkin bukan maksud kami dari mahasiswa dari teknik informatika pasti udah ada paham sih mengenai komputer, tapi ada beberapa dari mahasiswa juga yang mungkin belum paham mengenai bagian-bagian apa saja Pak. Soalnya kan ada juga dari mahasiswa yang mungkin menggunakan laptop gitu, seperti itu Pak. Nah, masih belum bisa diterima sih, karena menurut asumsi saya 100 mahasiswa jurusan TI pasti 99% udah paham lah tentang komputer. Gitu. Nah, kalau saya kalian buat mahasiswa nggak cocok.
mungkin lebih ke SMA mungkin ya Pak ya, atau Nah, SMP atau SMA itu baru cocok. Jadi diperbaiki ya segmennya ya, nggak ada aplikasi yang bisa terbatas. baik Pak, Pasti terima semua kasih. ada batasannya spesifik. Baik. Kayak misalkan Gojek pun itu ada batasannya, mas. Segmen usernya Gojek itu ada batasannya tentunya. Gitu. Orang dengan mobilitas tinggi itu segmennya Gojek. Mungkin semua orang install Gojek, tapi nggak semua orang memakai aplikasinya kayak gitu. Mungkin ya. Mudah Pak. Nah, orang-orang tertentu aja yang pakai Gojek. Orang-orang tertentu yang gimana? Yang mobilitas tinggi. Perlu pindah dari satu titik ke titik yang lain secara cepat. Dan itu padat gitu loh jamnya. Jam sekian di mana, jam sekian di mana, jam sekian di mana, dan itu mengandalkan transportasi banget gitu. Nah, itu pun ada segmennya. Dan itu harus ditulis detail kayak gitu. Baik. Oke, nanti diperbaiki ya. Siapa? Nextnya. Oh, Nah, ini juga terlalu panjang nih penjelasannya. Intinya apa mas ini? sebentar. Intinya apa? Intinya apa? Ayo, intinya apa? Baik Pak, izin menjawab. Untuk inti dari idenya itu bahwa kita membuat aplikasi untuk pengenalan bagian-bagian komputer dengan penerapan augmented reality dan keterangannya, seperti itu Pak. Terlalu panjang, disingkat lagi ya Pak. Dari Mas Alvin gimana, Pin? Bisa disingkat nggak? Susah kata-kata saya. Coba ya Pak, mungkin kita menggunakan augmented reality untuk pembelajaran tentang bagian-bagian komputer. Nah itu cukup singkat. Jadi kan intinya itu, ngapain dijelasin panjang lebar gitu kan? Baik Pak. Nah cuma kamu masih kurang satu penjelasan lagi, yaitu tentang augmented reality itu apa. Karena ini teman-teman kalian yang di sini walaupun mahasiswa pasti ada yang belum tahu augmented reality itu apa. Kalian kasih contoh gitu loh, ini loh contoh AR, ini loh nanti contoh pengaplikasiannya kayak gini gitu. Jelas ya? Jelas Pak, terima kasih Pak sarannya Pak. Oke, makasih Mas Bagas dan tim kelompok 5 ya? Iya Pak. Izin stop sharing ya Pak. Oke, silakan bisa dilanjutkan kelompok yang lain. Sebelumnya saya ingin tutup dulu ya Pak ya. Terima kasih Pak buat Pak Pandu yang udah memberikan saran dan juga kritiknya. Terima kasih buat teman-teman juga, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang lain silakan kelompok kelas C atau D. Jadi tadi kelas D mulu loh. Nah, kelas D terus. Kelas D-nya ada dong. Satu nggak apa-apa. Halo. Halo. Halo, izin kuliah. Mong Bagas, saya Alvin sama Bintang.
Ya udah, tak tungguin deh. Permisi Pak, Yoi. izin share screen ya Pak, dari kelompok 4 kelas IKA 2C. Oke, akhirnya ada perwakilan 2C. Silakan Mas. Kelompok berapa Mas? 4. Iya Pak, kelompok 4. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Muhammad Khairi Kaflah dari kelompok 4. Dengan teman satu kelompok, yaitu 1 Arina Hasanah, 2 Melina Widyastuti, dan yang ketiga Septiana Nuraini. Sini saya membuat permasalahan yang ingin saya selesaikan, itu aplikasi ini diciptakan untuk membantu mengatasi masalah pedagang yang kesulitan menulis hasil penjualan dan menghitung stok produk. Yang kedua ada segmen user, yaitu pedagang kecil sampai pedagang besar. Kemudian ada ide, aplikasi ini digunakan untuk menghitung hasil penjualan dan jumlah produk. Terus udah? Sudah Pak. Sudah Pak. Yang setelah 3 coba. Nanti pedagang kecil sampai pedagang besar. Ini area mana? Semarang dulu atau mana? Izin menjawab ya Pak ya. Segmen user yang kami maksud yaitu pedagang kecil sampai pedagang besar. Untuk areanya itu tidak dibatasi, atau mungkin kalau pertama kali saya coba itu di area Semarang dulu. Nah, pedagang kecil sampai dibatasi dulu Mas. Kamu nanti kalau ada yang mau pakai dari daerah Sulawesi gimana coba? Susah kan? Jadi dibatasi dulu untuk awal-awal. Walaupun nantinya memang akan meluas gitu, tapi di awal-awal dibatasi dulu. Ya Pak, terima kasih atas sarannya. Terus yang slide 2 coba. Berarti untuk manajemen stok ya Mas? Iya Pak. Manajemen stok, oke. Oke, yang lain ada pertanyaan nggak? Silahkan jika yang lain ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya udah dilanjutkan. Atau dari Pak Pandu, apakah ada masukan atau pertanyaan lain Pak? Cukup Mas, udah cukup jelas, udah keren, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas perhatian dan masukannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Pak, izin presentasi dari kelas IKA 2C kelompok 7. Oke, kelompok berapa? Kelompok 7. IKA 2C nggak ada kelompok 7. Mohon maaf Pak, mau rawat kelompok 2. Oh iya.
Oh iya, maaf Pak. Iki piye iki? Pokoknya ketok-ketokan mentok kan uji. Silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Ali Ahmad, Rafisa Zidan, Nikolas Raditya Kevin Sagala, dan saya sendiri Wahyudi Astuti izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami untuk permasalahan yang ingin diselesaikan. Gereja Isa Al-Masih Ungaran kini mengalami pembatasan jumlah anggota jemaat dalam beribadah. Permasalahannya adalah pendaftaran dilakukan secara personal, chat via WhatsApp ke sekretariat gereja, dan sekretariat gereja pun melakukan pendataan jemaat yang mendaftar dengan cara manual, yaitu dengan mencatatnya di notebook. Untuk segmen user itu ditujukan untuk jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Untuk selanjutnya, Nicholas. Dan selanjutnya ialah ide. Jika tadi kita memiliki permasalahan bahwa kita masih melakukan pendaftaran dengan manual, maka ide kami adalah membuat sebuah aplikasi mobile untuk otomisasi pendaftaran tersebut, sehingga para jemaat yang ingin mendaftar ibadah tinggal mengeklik satu tombol saja dan mendaftarkan nama mereka, dan otomatis nama mereka akan masuk ke dalam database Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Dengan begitu, semua hal dilakukan dengan otomisasi, bukannya dengan manual pendataan. Untuk presentasinya sekian. Apabila ada pertanyaan. Udah Mas, atau ada lagi? Masalah slide 2. Ini intinya apa Mas? Jadi intinya tuh gereja saya kalau mau mendaftar jadi jemaatnya itu nggak bisa teko masuk gereja, jadi harus mendaftar dulu. Kalau mau mendaftar itu masih secara manual lewat japri WA ke Pak Pendetanya. Terus nanti Pak Pendetanya itu satu persatu jemaat yang udah mendaftar siapa, seperti itu. Intinya Mas, tingkat intinya masih manual pendataan dan pendaftaran, Pak. Oke, nah itu kan harusnya bisa ditulis simpel gitu aja, nggak perlu terlalu panjang sini. Misalkan bisa buat tulis kesulitan proses pendaftaran di Gereja Isa Al-Masih Ungaran dalam tanda kurung manual. Selesai gitu loh, nggak perlu terlalu panjang gitu. Nah, definisi manual itu kan ya bisa chat, bisa tulis buku, bisa telepon. Nah itu udah definisi manual, udah semua tercantum di situ. Jadi nggak perlu jelasin satu-satu. Terus slide 4. Nah ini intinya apa Mas? Jadi intinya kami membuat sebuah aplikasi otomisasi pendaftaran. Nah, oke. Enggak, intinya itu ya simpel, nggak ada yang mana. Iya, berarti intinya ini otomatisasi, aplikasi otomatisasi. Nah, itu kan cukup ide otomatisasi proses pendaftaran jemaat Gereja Isa Al-Masih Ungaran. Ya, selesai, nggak perlu terlalu panjang lebar. Terus slide 3. Jemaat Gereja Al-Masih Ungaran. Nah, ini segmen usernya udah oke, spesifik, jelas. Jadi nggak kemana-mana gitu. Jadi segmen usernya di situ-situ aja gitu kan. Walaupun nanti kedepannya bisa dipakai di gereja-gereja yang lain ya Mas ya. Ya, semoga. Amin. Oh, harus gitu toh Mas, harus optimis. Masa berhenti di Gereja Isa Al-Masih Ungaran toh? Yo orang sih toh, mosok
udah bikin susah-susah berhenti di Ungaran doang. Tunjukin kalau Ungaran itu juga punya ahli IT gitu loh, yang bisa dipakai di gereja-gereja yang lain sampai ya target minimal ke kota Semarang lah. Pakai aplikasimu, pakai sistem registrasimu kayak gitu. Nah ya harus optimis. Masa berhenti di gereja Ungaran stop. Jemaatnya berapa sih mas di situ? Di sekitar ya Ungaran 250 orang. 250 orang. Nah itu kan di satu gereja. Kalau di Semarang, di seluruh Semarang berapa coba? Wah itu bisa 5.000 lebih pak. Nah masa ya berhenti di 100-200 doang. Mungkin mindset kami mas untuk tugas gitu pak, masih lokal lingkup sempit. Kenapa? Mungkin mindset kami itu masih di lingkup kota untuk tugas gitu, tugas kemasyarakatan sekitar. Oh gini, secara mindset harus gede, secara mindset harus besar, harus global gitu. Ini memang menuju ke global itu kan perlu step by step ya. Nah ini step by stepnya ya udah dikunci dulu di gereja Isalmasi Ungaran. Ya, itu jadi tempat riset tuh satu gereja dengan 100-200 jemaat gitu kan. Nah, kalau riset di satu gereja ini berhasil, silakan bisa dipakai di gereja yang lain. Misalkan di gereja Isalmasi Ungaran berhasil nih, ya udah kita coba ke gereja yang lain, 2 gereja yang lain. Kita coba di 2 gereja yang lain. Ya udah cari teman-teman di kampus kan, mesti kan ya Semarangnya kan macam-macam tuh, nggak hanya di Ungaran gitu kan. Nah itu bisa nanya, mas di tempatmu gerejanya gereja mana? Bisa nggak pakai aplikasi untuk registrasi? Nah pakai tuh satu gereja yang lain, lalu cari teman lagi, mas kamu gerejanya mana? Boleh nggak ini nitip aplikasi ini untuk dipakai untuk registrasi? Benefitnya gini. Nah tambah tuh gerejanya makin luas kan? Iya, gitu. Nah semua datanya nanti akan ngumpul di kamu. Saya jualan database nanti pak. Ya jangan gitu. Enggak jangan gitu. Pokoknya kerahasiaan data benar-benar dijaga, jangan sampai kita menyelewengkan data ya. Itu benar-benar teman-teman please dijaga. Apapun penawaran di luar, ada yang mau beli datamu mahal, please itu dijaga karena itu amanah sih. Sekarang itu bentuk amanah macam-macam ya. Kalau zaman dulu misalkan dikasih uang itu amanah, dititipin barang amanah, dikasih dikasih sesuatu amanah, dititipin perintah itu amanah, dititipin jabatan amanah. Sekarang dititipin data itu ya amanah loh. Dititipin data pak sekarang zamannya pak. Nah iya kan otomatis kan jemaat gereja itu kan dengan sukarela mendaftar loh, memasukkan data-data personalnya dia dengan sukarela. Ya harapannya data itu benar-benar dijaga. Walaupun memang itu tidak terkomunikasi ya, tapi itu auto dijaga. Itu syukur-syukur kalian di awal itu benar-benar announce, di awal itu benar-benar diinfo bahwa ini bahwa ini data akan kami jaga dengan baik gitu. Itu keren. Itu tantangan keamanan data menurut kelompok kami. Ya itu nanti masih dipikir nanti. Yang penting ini jalan dulu. Jadi step by step. Karena ketika ngomong datanya udah banyak, baru kita bisa memikirkan keamanan data. Tapi paling nggak dari awal kita udah punya pemikiran ini data harus aman gitu. Mengenai cara mengamankannya itu nanti kan teknis ya. Cara mengamankannya itu nanti sambil jalan, sambil belajar. Tapi dari awal kita udah punya pikiran bahwa ini data harus aman. Gitu. Jadi di awal walaupun ini belum jalan, tapi kita udah punya visi bahwa keamanan data sangat penting. Walaupun sekarang kita belum tahu caranya piye ya. Itu nantilah, itu kan teknis nanti. Yang penting kita udah punya pikiran ini data harus aman. Masalah cara mengamankannya nanti sambil jalan, gitu ya. Oke, siap Pak. Baik. Oke, kelompok berapa mas? Tingkat 2C ya? Kelompok 2 ya. Pak, mohon maaf banget saya boleh izin bertanya enggak Pak? Boleh. Jadi seperti ini.
kita menjalankan tugas atau kita menjalankan sesuatu kan ada alangkah baiknya kita memiliki rencana cadangan. Kan di sini kan kami membuat aplikasi otomatisasi pendaftaran. Tapi kami juga memiliki rencana cadangan, Pak. Kalau apabila kami sampai tengah jalan nanti betul-betul bisa bikin ini, kami akan bikin apa seperti ini itu putus-putus, Mas. Putus-putus. Apa aku tahu ya? Oh, saya ulangi ya, Pak. Jadi intinya seperti ini. Kami membuat rencana cadangan, Pak, untuk kelompok 2. Kalau siapa buat aplikasi untuk gereja, nah rencana cadangan kami buat aplikasi AR gitu, Pak. Takutnya kalau memang kami nanti tidak bisa berhubungan dengan database-nya itu, karena itu masih di luar skop variabel kami. Akan diberikan di pembelajaran Bapak. Terima kasih. Oke, AR-mu sama-sama berkaitan dengan gereja enggak? Oh, beda. Kalau AR targetnya kindergarten ke PAUD. Nah, itu kan bertolak belakang banget ya, Mas ya. Artinya kalau memang ini balik lagi ke visi kelompok sih, balik lagi ke tujuan kelompok gitu kan. Artinya salah satu kelompok itu harus punya, ini buat teman-teman yang lain juga ya, salah satu kelompok itu harus punya visi yang sama, tujuan yang sama. Misal nih kelompok 2 punya Mas apa tadi Nicholas ya, itu apakah memang benar-benar punya semangat yang sama untuk membangun gereja dan saatnya kayak gitu loh. Nah, artinya ketika punya visi yang sama tentang membangun gereja dan jemaat, ya udah berarti ya apapun yang dilakukan berhubungan dengan itu gitu loh. Contoh misalkan ini bikin sistem registrasi jemaat di gereja Isa Mas Ungaran gitu. Kalau nanti ternyata di tengah-tengah jalan give up nih, nyerah gitu kan, entah itu masalah nggak kuat atau mungkin nggak berhasil atau masalah lain, ya udah akhirnya switch, kita ngembangin produk lain lagi, tapi masih berkaitan dengan dunia gereja dan jemaatnya kayak gitu. Misalkan bikin AR gitu kan, ya udah AR-nya tentang apa nih? Misalkan AR tentang gereja-gereja di seluruh dunia kayak gitu, gereja-gereja bersejarah misalkan. Ya udah bikin AR-nya kan nggak jauh-jauh dari visinya teman-teman satu kelompok, yaitu pembangunan atau mengembangkan jemaat gereja kayak gitu kan. Iya, di dunia-dunia itu kayak gitu, tapi bentuk nyatanya, bentuk aplikasinya itu kan bisa beda-beda kayak gitu loh, Mas. Cuma ini kalau plan B-nya kok masuk ke dunia PAUD, sedangkan ini itu berhubungan dengan jemaat gereja, kan bertolak belakang banget. Oke, kalau gitu masih bisa kami, Pak, karena kan di gereja itu juga ada PAUD-nya, sekolah minggu, Pak, namanya. Jadi kami rubah segmennya di gereja itu apakah berkenan, Pak? Oke, nah itu beda kasus lagi. Kalau kita ngomongin sekolah yang itu masih berkaitan dengan dunia gereja dan jemaat dan sebagainya, itu oke gitu loh, Mas. Tadi asumsi saya PAUD-nya PAUD umum kayak gitu kan, nggak ada kaitannya dengan gereja. Tapi kalau ngomongin PAUD-nya ini udah masuk ke lingkungan gereja, itu beda lagi, nggak masalah menurut saya. Ini kan kayak misalkan kalau di Islam itu kan ada madrasah gitu ya, di masjid-masjid tertentu ada madrasah kelas sore Jumat gitu kan ya. Nah, nggak masalah gitu, Mas, nggak masalah, silakan bisa dilanjutkan. Yang penting masih berkaitan dengan dunia yang sama kayak gitu, nggak keluar dari itu jauh banget kayak gitu, gitu ya. Siap, oke, siap. Terima kasih banyak, Pak. Tapi pesan saya ini dimaksimalin dulu lah, jangan ujuk-ujuk kita udah plan B kayak gitu, ini ada belum jalan kok. Karena gini, kalau kita dari awal mindsetnya itu udah ada plan B, kita menjalankan plan A-nya itu nggak akan maksimal, yakin deh, pasti akan setengah-setengah. Gini, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Ini sebetulnya udah jalan, Pak. Jadi semenjak apa yang udah jalan? Ini research untuk gimana itu cara pembuatan database, terus cara penghubungan API dari aplikasi database-nya itu gimana, sebenarnya udah jalan, Pak, itu, Pak. Udah cari-cari itu, Pak, belajar. Tapi ini betul-betul kami menemukan kendala yang sangat besar gitu, Pak. Betul-betul besarnya gimana nih kalau bikin plan B. Jadi seperti itu, Pak, ada pikiran gitu. Yo, itu jadinya nyerah.
Itu maksudnya kan gini mas, kendalamu itu kan kendala teknis toh. Betul. Nah, kendala teknis menurut saya itu bukan sebuah alasan untuk give up gitu, karena itu teknis. Kecuali nih ya, kecuali ternyata kamu nggak dapat izin dari gereja Yesus Masih Ungaran. Ini misal, kecuali kamu nggak dapat izin di gereja tersebut, itu beda kasus. Berarti kamu boleh switch, ganti produk atau ganti layanan, itu boleh. Karena apa? Oh Pak, ini ternyata aku nggak dapat izin dari pendeta atau pengurus gereja Yesus Masih Ungaran. Gimana kalau saya ganti ini? Oh nggak apa-apa, karena izin itu kan termasuk ke dalam kebijakan yang kita nggak bisa kontrol. Itu unkontrol, di luar kendali kita. Tapi kalau masalah teknis itu bisa kita kontrol. Apa ya, kalau kesulitan kita bisa belajar dari yang lebih expert, misalkan dari kakak kelas atau dari YouTube, dari Google, kan bisa kayak gitu. Itu loh mas. Jadi kendala teknis itu bukan alasan untuk kita give up. Masih banyak cara untuk bisa diatasi lah. Nanti bisa japri ke saya kendalanya apa, nanti coba tak bantu. Gitu ya. Oh iya, siap. Baik, terima kasih. Entah itu saya carikan cara di tempat lain atau mungkin saya koneksikan dengan teman-teman di Krokoti gitu yang lebih expert gitu. Oh, siap. Nah kayak gitu kan yang penting diobrolin mas. Selama Mas Nikolas nggak ngobrol kan saya nggak tahu kendalanya apa. Ya kalau nggak ada ngobrol kendala apa ya berarti saya nganggapnya baik-baik aja. Iya. Gitu ya mas ya. Jadi masih banyak cara lah. Berarti kapan-kapan ini saya boleh japri bapak ya? Boleh, sangat boleh. Oke, siap. Apalagi berkaitan dengan keagamaan kayak gini ya. Open banget gitu. Untuk bidang-bidang yang lain juga ini juga info juga buat teman-teman, kalau misalnya ada kendala teknis silakan bisa japri ke saya ya. Jadi itu bukan jadi alasan untuk kalian ganti atau switch ke alternatif B atau plan B gitu ya. Selama kendala itu bisa diatasi, yuk kita cari solusinya bareng-bareng kayak gitu. Jelas ya? Jelas, siap, jelas. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, makasih. Yang lain? Dan satu lagi. Kelompok berapa lagi mas? Oh, kelompok 2 ya di kelas. Iya, kelompok 2. Oke, yang lain silakan. Saya Pak. Dari kelompok 3. Izin saya screen ya Pak. 3 kelas? Kelas 32C Pak. 2C, kelompok 3. Oke, silakan mas. Ini sampai jam 12 doang ya. Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi untuk kali ini ada di kelompok 3. Untuk nama anggotanya Aditya Kurniawan. Langsung aja mas, gak usah dibacain anggotanya. Dewi dan Benny. Untuk presentasi pertama yang akan dijelaskan sama Aditya Kurniawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Kurniawan akan menjelaskan permasalahan yang akan diselesaikan oleh kelompok kami, yaitu permasalahan yang dialami oleh para pedagang kaki lima, yang dimana pedagang kaki lima saat ini di era COVID pandemi ini akan sulit untuk mempromosikan barang dagangannya. Segmen usernya adalah pemilik warung dan pedagang kaki lima yang terdampak COVID-19 di area Semarang. Selanjutnya, untuk idenya sendiri adalah dari kelompok 3 itu memiliki ide untuk membuat aplikasi toko kelontong. Aplikasi toko kelontong ini bertujuan untuk mempromosikan barang dagangan penjual kepada halayak umum
dan juga aplikasi ini akan memiliki beberapa fitur seperti contoh buka toko, buka driver, dan cash on delivery. Terima kasih. Jika ada pertanyaan. Oke, ke slide 2 coba Mas. Nah, intinya apa nih Mas? Satu kalimat. Intinya kelompok kami akan ini Pak, akan membuat aplikasi untuk Enggak ini. Permasalahan yang akan diselesaikan itu intinya apa? Ini slide 2 ini intinya apa? Permasalahan para penjual atau pedagang kaki lima terhadap pandemi yang sekarang ini Pak. Nah, kendalanya apa memang? Permasalahannya apa? Masalah yang dialami mereka apa intinya? Untuk mempromosikan barang dagangannya Pak. Enggak masalahnya apa sih? Masalah yang kamu pengen selesaikan itu apa? Mereka punya masalah apa sih? Apa Mas? Masalahnya apa? Intinya? Permasalahannya itu kesulitan dalam menjual atau menjajakan barang dagangan Pak. Nah, itu Mas. Intinya itu. Pedagang kaki lima kesulitan mempromosikan barang dagangannya. Udah. Satu kalimat singkat itu top. Tidak perlu penjelasan banyak dari sini. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, user segment itu juga. Segmen user memiliki warung yang pedagang kaki lima di area Semarang. Oke, ini sudah cukup. Terus ide, Mas. Kalau pelanggan ini kemudian promosi barang dagangan. Oke, ini juga udah cukup. Oke, yang lain ada tanggapan nggak buat kelompok 3? Saya Pak, izin tanya Pak. Oke. Saya Luki dari kelas IK 1C, izin tanya kepada kelompoknya Mas Atala, kalau spesialnya aplikasi ini dan bedanya sama Gojek atau GoFood itu gimana ya Mas? Terima kasih. Saya mau nanya itu nggak tega, Mbak. Izin menjawab ya Mbak. Bedanya aplikasi yang Shopee sama Gojek itu bedanya itu dari aplikasi yang ingin saya buat atau teman-teman kelompok kami yang buat itu, aplikasinya mensatukan aplikasi penjualan kayak seperti Shopee ya. Nah itu mensatukan dengan Gojek seperti itu. Jadi ada aplikasi buka toko plus buka driver. Baik Mas, terima kasih atas penjelasannya. Oke, cukup Mas Atala. Silakan ditutup. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini udah jam 12 ya. Saya cukupkan untuk presentasinya. Nanti bagi teman-teman yang belum presentasi, saya review di Elnino, kemudian hasil reviewnya saya upload. Ini video pembelajaran ini juga nanti saya upload di Elnino gitu. Terus untuk next tugas pertemuan minggu depan itu teman-teman revisi tadi yang ada revisi dari pertemuan kali ini, beberapa kelompok yang udah presentasi silakan direvisi, nanti diupload lagi. Saya akan bikin tugas lagi di Elnino, kemudian silakan slide yang sama ditambahkan. Jadi ini satu slide nanti akan nyambung ke belakang ya. Jadi tugasnya ini dari awal sampai akhir nanti menggunakan satu slide yang sama gitu. Jadi nanti kedepannya jangan sampai ada tugas baru, slide-nya baru lagi, filenya beda lagi. Nah jangan sampai kayak gitu, karena nanti kalau beda slide, beda file, nggak nyambung ininya alurnya. Jadi ini satu file, tapi nanti ditambah-tambahin terus slide-nya sampai nanti endingnya jadi satu produk kayak gitu. Jelas ya teman-teman semua?
Halo? Jelas, Pak. Oke, jadi slide-nya ini nanti ditambahin dengan 2 poin, teman-teman bisa dicatat. 2 poin tambahan itu yang pertama, apa keunikan produk kalian atau layanan kalian dibandingkan dengan produk yang udah ada di pasaran, gitu. Tadi pertanyaannya Mbak siapa itu? Saya mau nanya itu, cuman belum masuk. Akhirnya ini jadi tugas. Yang pertama itu ya pertanyaannya, keunikan produk atau layanan kalian dibandingkan produk lain. Yang kedua, apa alasan segmen user kalian memilih produk atau layanan kalian, kayak gitu. Jadi 2 poin itu silakan bisa dicatat, nanti ditambahkan di slide-nya, nanti diupload lagi. Nah, penjelasannya nanti akan saya tulis juga di Elnur. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Dari saya cukup, Pak. Dari saya belum ada, Pak. Oke, kalau gitu saya akhiri ya. Terima kasih buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nah, akhiri, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak.